Influencer sekaligus diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Arwina Hutagalung, baru-baru ini mengungkap adanya dugaan upaya intimidasi usai dirinya lantang menyuarakan perjuangan rakyat Indonesia kepada pemerintah, serta lantang menantang debat salah satu politikus, yakni Ahmad Sahroni. Ya, Salsa Arwina awalnya mengaku mendapatkan informasi bahwa rumah keluarganya yang berada di Pamulang, Tangerang Selatan hendak disambangi tim Ahmad Sahroni. Salsa Arwina kemudian mewanti-wanti Ahmad Sahroni dan pemerintah untuk tidak melakukan intimidasi apapun kepada dirinya dan keluarganya. Namun, nyatanya dugaan upaya intimidasi belum berhenti di situ. Pasalnya, Salsa Arwina juga mengaku mendapatkan tudingan-tudingan yang menurutnya sengaja disuarakan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengetahui dugaan upaya intimidasi yang Salsa Arwina dapatkan, usai dirinya mengkritik DPR RI dan pemerintah. Maka inilah 5 intimidasi yang diduga didapat Salsa Arwina versi Cumi Top 5. Setelah menantang politikus Ahmad Sahroni untuk berdebat terbuka soal gaji dan tunjangan DPR RI, Salsa Arwina mengaku mendapatkan informasi bahwa rumah keluarganya yang berada di Pamulang, Tangerang Selatan hendak disambangi tim Ahmad Sahroni. Seperti diketahui, saat ini Salsa Arwina sendiri tinggal dan bekerja di Denmark. Salsa Arwina kemudian mewanti-wanti Ahmad Sahroni dan pemerintah untuk tidak melakukan intimidasi apapun kepada dirinya dan keluarganya. Informasi yang didapatkan Salsa Arwina ternyata bukan isapan jempol belaka. Menurut pengakuannya, Ahmad Sahroni telah membenarkan dirinya berniat untuk berkunjung ke rumah keluarga Salsa Arwina. Namun, Ahmad Sahroni menegaskan tujuannya tidak untuk mengintimidasi. Ada orang yang mau dikirim ke rumah gitu kan, terus setelah itu juga dia mengakui sendiri gitu kan, itu kan dipublish di story-nya dia, saya cuma mau main. Terus kan muncul pasti pertanyaan satu, dapat dari mana kamu alamatnya? Ya kan, karena kita tidak saling kenal. Kedua, mau main siapa yang mengundang kamu? Kamu tidak boleh masuk ke pekarangan rumah orang tanpa adanya undangan dari orang tersebut, itu perbuatan melanggar hukum. Ada ayatnya gitu kan. Nah, itu dari awalnya tuh dari situ Kak sebenarnya gitu kan. Nah dia agak gimana ya, agak salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang itu takut saat diintimidasi, nggak semua orang itu diam saat dibungkam. Ada beberapa orang-orang cegil seperti aku yang kalau diperlakukan seperti itu, kita semakin membara membabi buta kelojotan, guling-guling gitu kan. Maksudnya kita semakin ngerasa wah makin nggak adil, dan itu contoh Kak, itu cuma satu contoh yang aku rasa itu pasti sudah jadi pola Kak. Dan aku sudah menemukan bukti-bukti bahwa itu sudah menjadi pola. Isi langsung dibuka tuh, bahkan ada tweetnya yang aku temukan gitu kan. Oh nama kamu ini, alamat kamu ini, itu dia publish loh, di tweet loh. Secara publik dia mengatakan seperti itu. Setelah itu terjadi kan yang awalnya lucu itu adalah tiba-tiba KTP aku di-up kan semuanya gitu, di thread dengan nama ibu, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Salsa Arwina mengaku bahwa dirinya mendapatkan tudingan sebagai orang yang memicu kerusuhan alias provokator dalam aksi demo yang terjadi beberapa waktu lalu. Tudingan tersebut kemudian dibantah oleh Salsa Arwina, di mana Salsa Arwina menegaskan dirinya lantang menyuarakan perjuangan rakyat Indonesia kepada pemerintah setelah aksi demo berlalu. Narasi kedua adalah provokator gitu, dan provokator itu aku baru posting menantang debat itu setelah demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Dan semua respon-respon aku itu organik merespon aksi dan reaksi yang terjadi gitu kan. Dan aku tidak pernah berkata, mari kita bakar, aku tidak pernah ada keluar kata-kata seperti itu. Justru kan aku mengeluarkan tuntutan untuk menenangkan amarah kan Kak. Karena sekarang gini loh Kak, yang sedang terjadi itu adalah kita seperti diadu domba antara warga sipil dan aparat kepolisian.
gitu kan. Jadi ada amarah dari warga sipil bertemu dengan pihak kepolisian yang juga mereka memang sedang bertugas gitu, dan amarah ketemu dengan perasaan terancam, akhirnya apa? Chaos kan yang terjadi gitu. Nah, aku mau meredam itu, udah ayo, maksudku selamatkan diri kita masing-masing, karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Salsa Arwina mengaku bahwa dirinya dituding sebagai antek-antek asing yang sengaja diperalat untuk memicu kerusuhan di Indonesia. Salsa Arwina membantah tudingan tersebut dan menegaskan dengan lantang bahwa dirinya benar-benar berniat menyuarakan perjuangan rakyat Indonesia kepada pemerintah. Semakin aku vokal, semakin banyak tuh Kak narasi-narasi yang dikeluarkan di sosial media ya. Muncul lagi katanya aku adalah antek-antek asing gitu. Ya memang aku adalah antek-antek asing, itu aku akui secara terang benderang. Kenapa? Suamiku orang impor, keluargaku orang impor, aku tinggal di negara asing, ya memang antek-antek asing. Terus kenapa? Kalau memang aku adalah antek-antek asing, yang perlu dipertanyakan adalah apakah apa yang aku katakan itu bermanfaat atau enggak terhadap masyarakat Indonesia? Kan itu kan pertanyaannya, terlepas dari aku siapa dan lain sebagainya, kan aku sudah akui aku memang cegil. Salsa Arwina mengaku bahwa dirinya dituding sebagai aktivis. Ya, Salsa Arwina yang mengetahui tudingan tersebut merasa tak habis pikir dan hanya menertawai tudingan yang menurutnya bak ketinggalan zaman. Terus dituduh LGBT aktivis pertamanya kan. Ini lucu banget ya, karena Denmark udah melegalkan LGBT sebagai negara pertama di tahun 1980. Lah terus aku ngapain mau aktivis LGBT lagi gitu kan? Kok kayak ketinggalan zaman 100 tahun gitu kalau aku mau jadi aktivis gitu. Salsa Arwina mengaku bahwa dirinya dituding sebagai mantan kekasih Ahmad Sahroni. Ya, Salsa Arwina menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah tudingan yang paling jauh dari konteks perbincangan yang tengah ramai saat ini. Namun, Salsa Arwina tetap menegaskan dengan keras bahwa dirinya tak memiliki hubungan apapun dengan Ahmad Sahroni. Dirinya hanya bersuara mengikuti suara hatinya sendiri, tanpa suruhan siapapun. Yang paling jauh itu adalah aku adalah mantan dari Ahmad Sahroni kan. Sejauh ini itu yang paling jauh gitu. Tapi banyak lah Kak, maksudnya mulai yang dibahas tuh personal gitu. Tapi kan tolong fokus terhadap substansi dan perjuangan kita gitu. Karena personal aku itu nggak ada hubungannya, mau dibahas kayak apapun, itu tidak mensejahterakan hidup kalian gitu.